harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu semalam. Kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang besaran, hari ini kita mau belajar tentang alat ukur yang bisa mengukur besaran-besaran yang sudah kita pelajari minggu semalam. Oke, kenapa kita perlu belajar tentang alat ukur? Karena kita sering sekali dalam kehidupan sehari-hari melakukan kegiatan mengukur. Contohnya sederhana, lagi masa pandemi seperti ini, kita masuk ke restoran, masuk ke supermarket, kemanapun kita pergi, bahkan kemarin waktu kalian datang ke sekolah, pasti kita terlebih dahulu diukur suhu badannya. Nah, itu saja udah bukti kalau kita sudah melakukan kegiatan pengukuran. Contoh lainnya, ketika kalian mau mengukur lebar dari sebuah box kotak, atau kalian mau mengukur panjang meja, kalian mau mengukur luas rumah, nah itu sudah kegiatan mengukur. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang alat ukur. Alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur di masing-masing besaran, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi tolong diperhatikan materi yang seperti hari ini supaya kalian paham dan ilmunya bisa kalian pelajari dalam kehidupan kalian. Kalau dulu mengukur sudah biasa aja ya mengukur, tapi sekarang setelah kalian belajar tentang alat ukur, kalian bisa mengerti, bisa mengukur, melakukan pengukuran sesuai dengan kaidah fisika. Halo semuanya, jadi hari ini Miss mau bikin praktikum sederhana, tapi Miss ditemani oleh Felicia Injilina kelas 5A. Nah, jadi kita ditemani oleh Felicia, biasanya dipanggil Awen, kelas 5 ya Awen ya. Nah, jadi praktikumnya seperti ini. Awen pegang. Nah, Awen dengan Miss Lydia lagi megang dua kertas yang ukurannya sama. Dan Miss mau mengukur kertasnya pakai ukuran tangan. Kira-kira hasilnya sama nggak ukuran tangan Miss dengan tangan Awen? Oke, Miss mulai dari Miss dulu ya Awen ya. Nah, jadi kertasnya mau Miss ukur, kira-kira kertas ini berukuran seberapa telapak tangan Miss? Oke, lihat ya. 1, kita mulai lagi dari ujung. 2, ternyata kertasnya berukuran pas 2 telapak tangan Miss. Panjang ukuran kertasnya pas 2 telapak tangan Miss. Kira-kira kalau pakai tangan Awen 2 pas atau lebih ya? Ayo kita bikin dua. Miss bantu. Oke, sampai sini 1 nak. Turunkan lagi tangannya. Oke, sampai sini 2. Ternyata lihat, ada lebih kertasnya dari sini sampai ke ujung. Oke, makasih ya Awen. Sementara kalau Miss ukur pakai tangan Miss, ukurannya pas 2 telapak tangan. Tapi kenapa kalau pakai tangan Awen 2 lebih ya Awen ya? Kenapa bisa seperti itu? Padahal kami sama melakukan kegiatan pengukuran. Oke, jadi Miss sama Awen mau memeragakan praktikum yang kedua. Praktikumnya sama, Miss sama Awen sama-sama mau mengukur kertas yang ukurannya tadi sama. Tapi kalau tadi Miss ukurnya pakai telapak tangan, sekarang kita mau mengukur pakai apa Awen? Penggaris. Jadi Miss sama Awen sama-sama pakai penggaris yang panjangnya 30 cm. Oke, jadi berapa panjang kertasnya? Miss mulai ya. Oke. Nah, Miss sudah mengukur, ternyata panjang kertas Miss adalah 33 cm. Oke, sekarang Awen, coba ukur Awen, berapa panjang kertasnya? Sampai sini 30. Oke, lagi nak. Tuti? 3 ya kan? Oke, berarti total panjang kertas Awen? Nah, ternyata panjang kertas Awen sama kertas Miss Lydia itu sama-sama 33 cm.
Ayo, kenapa beda? Waktu diukur pakai tangan tadi berbeda. Miss punya 2 telapak tangan tadi kan? Kalau Awon tadi pakai telapak tangannya 2 lebih ya Awon ya? Ada sisa. Tapi kenapa kalau kita mengukur pakai mistar atau penggaris, panjangnya sama 33 cm? Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Artinya, ketika kita melakukan kegiatan pengukuran, seperti mengukur panjang dari benda, atau mengukur massa, mengukur diameter, mengukur tinggi, pokoknya besaran yang kita ukur tersebut harus kita nyatakan, kita bandingkan ke dalam satuan. Contoh minggu semalam, Miss bilang Justin Bieber pergi dari rumah ke sekolah yang berjarak 300 meter. Nah, besaran yang kita ukur adalah jarak panjang. Kita bandingkan dia ke dalam bentuk meter. Ternyata ketika kita bandingkan hasil ukur kita ke dalam bentuk meter, hasil yang didapat adalah 300 meter. Nah, tadi kan katanya mengukur harus kita sandingkan, kita bandingkan dengan satuan. Satuan sendiri ada 2 macamnya, yaitu satuan tak baku dan satuan baku. Satuan tak baku adalah pengukuran yang menggunakan satuan tak baku akan menghasilkan data yang berbeda. Artinya datanya ketika kita lakukan beberapa kali percobaan pengukuran, datanya bisa jadi tidak sama terus. Contohnya, ketika mengukur panjang menggunakan satuan telapak tangan. Nah, seperti contoh yang telah Miss peragakan. Miss mengukur dengan telapak tangan. Awon juga mengukur dengan telapak tangannya. Tapi hasil yang didapatkan berbeda. Miss dapat panjang kertas Miss 2 telapak tangan. Tapi ketika Awon mengukur dengan telapak tangannya, dia mendapatkan 2 lebih, bahkan ada sisanya. Bisa jadi 2,5 telapak tangan. Padahal yang digunakan satuannya sama, yakni satuan telapak tangan. Tapi hasil yang didapatkan berbeda, karena kita menggunakan satuan yang tak baku, telapak tangan. Artinya, ketika kita lakukan pengukuran dengan satuan tak baku, yang dilakukan bisa lebih dari 1 kali, atau dilakukan lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, hasil yang didapatkannya bisa berbeda-beda. Sedangkan satuan baku, ketika kita melakukan pengukuran menggunakan satuan baku, hasil data yang didapatkan akan sama, walaupun pengukuran dilakukan dengan orang yang berbeda. Nah, seperti praktikum kedua yang sudah Miss dan Awon lakukan. Miss dan Awon sama-sama menggunakan kertas yang sama panjangnya. Jadi Miss sama Awon mengukur menggunakan penggaris. Miss menggunakan penggaris Miss dapat hasil 33 cm. Awon juga mendapatkan hasil 33 cm. Ingat, Miss sama Awon bandingkan hasil ukur panjangnya, panjang kertas tersebut ke dalam satuan senti. Ternyata ketika Miss pakai satuan senti, Awon juga pakai satuan senti, hasil yang diukur itu sama-sama 33. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan satuan baku. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat ukur panjang. Seperti contoh yang Miss gunakan, Miss dan Awon di percobaan pertama itu menggunakan alat ukur berupa telapak tangan dan dibandingkan dengan satuan telapak tangan. Sedangkan di percobaan kedua, Miss dengan Awon melakukan percobaan mengukur kertas menggunakan penggaris dan hasilnya dibandingkan ke dalam satuan sentimeter. Nah, jadi alat ukur panjang yang pertama kali adalah mistar atau sering kita sebut sebagai penggaris. Nah, jarak antara 2 garis panjang adalah 1 meter. Maksudnya, perhatikan di gambar, ada garis panjang yang ada angka 1 dengan ada garis panjang nih yang ada angka 2-nya. Begitu juga sampai garis panjang yang ada angka 30. Nah, antara garis 1 ke garis 2 itu merupakan 1 cm. Sedangkan kalau kita lihat ada garis yang terpendek yang kita lihat rapat-rapat ini. Nah, jarak antara 1 garis terpendek dengan 1 garis terpendek itu 1 mm atau sekitar 0,1 cm. Nah, perhatikan kalau kita tahu 10 mm itu kan sama dengan 1 cm ini, garis yang kecil-kecil ini ya kan.
Nah, kalau 10 mm itu sama dengan 1 cm. Karena itu, kalau kita hitung dari garis panjang 1 sampai garis panjang 2 ini kan ada banyak garis pendek-pendeknya. Kalau kita ukur, garis-garis pendek ini ada 10 garis. Di antara dua garis panjang atau di antara 1 cm ini akan ada garis-garis pendek sebanyak 10 buah. Artinya itu menandakan bahwa di antara dua garis panjang itu 1 cm, di dalamnya terdapat garis pendek 10 buah yang menandakan 10 mm. Nah, berarti kalau ketelitian adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat tersebut. Maksudnya seberapa pendek, seberapa teliti alat ukur tersebut dapat mengukur panjang. Karena di mistar yang paling kecil itu jarak garis yang paling kecil itu 0,1 cm atau 1 mm, berarti ketelitian dari mistar atau penggaris itu adalah 0,1 cm atau 1 mm. Artinya penggaris bisa mengukur panjang sebuah benda yang memiliki ukuran paling kecil itu 0,1 cm. Jadi kalau 0,1 cm, penggaris kita masih bisa mengukur. Tapi kalau di bawah 0,1 cm, penggaris kita nggak bisa lagi mengukur. Contohnya, Miss punya benda ukurannya 0,01 cm. Berarti penggaris tidak bisa lagi mengukur. Karena dia cuma bisa mengukur sampai kekecilan benda itu 0,1 cm. Nah, alat ukur yang kedua ini namanya pita ukur. Oke. Sebenarnya pita ukur itu sangat mirip seperti penggaris atau mistar. Cuman pita ukur itu bersifat lebih fleksibel dan dia juga biasanya memiliki ukuran yang lebih besar, lebih panjang. Kalau penggaris kan yang sering kita jumpai yang 30 cm. Nah, kalau pita ukur ini bisa lebih dari 30 cm. Nah, untuk jarak antara dua garis panjang yang ini, perhatikan, yang ada angka 1 dengan garis panjang yang angka 2, itu di pita ukur sama seperti di mistar. Itu ukurannya 1 cm antara dua garis panjang ini, ukurannya itu 1 cm. Dan sama juga seperti di mistar, di antara dua garis panjang ini akan ada garis-garis kecil, garis-garis yang pendek ini. Nah, itu sebanyak 10 buah, di mana antara dua garis pendek itu ukuran 1 mm. Berarti kalau ada 10 buah di dalamnya, berarti 10 mm. Berarti pas kalau contohnya 1 cm atau antara dua garis panjang nih yakni 1 cm, di dalamnya terdapat 10 garis kecil yakni 10 mm. Oleh karena itu, ketelitian pita ukur atau panjang terpendek yang bisa diukur oleh pita ukur itu adalah 0,1 cm atau 1 mm seperti penggaris. Nah, yang ketiga, Miss yakin kalian pasti jarang melihatnya. Alat ukur yang ketiga ini namanya jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda. Bisa juga mengukur diameter dalam dan diameter luar dari suatu benda. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Kalau tadi mistar bisa mengukur 0,1 cm, jangka sorong ini bisa mengukur 0,01. Artinya jangka sorong bisa mengukur benda yang lebih pendek dibanding mistar. Kalau mistar tadi hanya mengukur 0,1 cm atau 1 mm, jangka sorong bisa mengukur benda yang lebih kecil dia lagi, yakni ukurannya minimal yang bisa dia ukur yakni 0,01 cm atau sekitar 0,1 mm. Berarti yang perlu diingat, kalau angka ketelitian alat ukur itu semakin kecil, artinya benda yang bisa diukur oleh alat ukur tersebut bisa semakin kecil. Berarti ketelitiannya lebih tinggi, akurasinya lebih tinggi, karena dia benda yang sangat kecil, benda yang lebih kecil pun bisa dia ukur kalau dia memiliki ketelitian yang lebih kecil. Nah,
membaca hasil pengukuran jangka sorong. Kalau membaca hasil pengukuran mistar, Miss yakin kalian sudah pandai karena sudah sering menggunakan mistar. Nah, untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong digunakan yang namanya skala utama sama skala nonius. Kita harus kenal dahulu bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong ini nakku ada bagian yang namanya rahang tetap atas dengan rahang geser atas. Ada rahang tetap bawah, ada rahang geser bawah. Kenapa dibilang rahang geser? Karena bagian yang di rahang atas dengan rahang bawah ini, rahang atas geser dengan rahang bawah geser, itu satu kesatuan. Nah, ketika rahang geser atas dan rahang geser bawah ini, ketika mengukur benda yang lebih besar, dia bisa digeser ke belakang. Tapi ketika mengukur benda yang lebih kecil, dia bisa digeser ke depan. Makanya dia disebut rahang geser. Kan? Nah, perhatikan kalau rahang tetap atas dan rahang geser atas biasanya mengukur diameter dalam dari suatu benda. Contohnya kita mau mengukur berapa diameter dalam, bagian dalam dari tabung. Sedangkan rahang tetap bawah dan rahang geser bawah biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar dari tabung. Atau bisa juga mengukur panjang dari benda. Seperti di gambar ini dia lagi mengukur panjang dari sebuah mur. Lalu kalau untuk jangka sorong dia ada dua skala nak. Yang pertama namanya skala utama, yang kedua namanya skala nonius. Nah, skala nonius ini bisa juga biasanya disebut sebagai skala geser karena dia bisa digeser sesuai dengan ukuran bendanya. Ada juga bagian pengunci. Bagian pengunci ini ketika kita mengukur seperti ini, kita mengukur mur, kita sudah geser rahang gesernya, kita sudah geser bagian yang bisa digesernya ya, skala noniusnya sudah kita geser. Waktu sudah pas ukurannya dengan benda, kita bisa kunci rahang gesernya supaya tidak bisa bergerak lagi. Nah, selain itu ada juga yang namanya gurat ukur kedalaman. Biasanya bagian ini digunakan untuk mengukur ketinggian dari tabung. Nah, berarti kita sudah tahu mana skala utama, mana skala nonius. Sekarang kita belajar bagaimana membacanya. Nah, skala utama itu, perhatikanlah garis yang bagian atas sebelum angka 0 yang di bawah. Maksudnya apa, Miss? Nah, lihat. Kan ada dua angka 0. 0 yang di atas dengan 0 yang bawah. Fokuslah dengan 0 yang di bawah. Ketika kita mau menentukan yang mana nih garis skala utamanya, kita fokus sama garis 0 yang di bawah. Udah? Setelah kita fokus sama garis 0 yang di bawah, fokuslah dengan garis yang di atas ya nak. Skala utama itu pakai garis yang di atas dan 0 yang di bawah. Nah, garis di atas ini mana yang sebelum angka 0 yang ini? Sebelum angka 0 di bawah, garis atas ini mana yang sebelum angka 0-nya? Nah, kita gunakan garis yang ini kan? Oke, kalau contohnya angka 0 ini bisa berhimpitan seperti ini kan dia menjadi satu garis lurus ya kan? Dengan garis yang di atasnya, lihat garis 0 ini dia berhimpitan dengan garis yang di atasnya. Kita pakai yang berhimpitan, yang bisa jadi satu garis lurus. Tapi kalau nanti ada 0 yang berada di tengah-tengah garis, contohnya ada di bawah sini, di tengah-tengahnya. Kita pakai yang sebelum angka 0-nya. Tapi karena ini ada yang satu garis lurus dengan angka 0, kita pakai garis yang ini. Oke. Nah, untuk skala utama tadi kita lihat garis yang di atas sebelum 0 atau yang berhimpitan dengan 0. Sedangkan skala nonius, fokus kita itu garis yang di bawah. Lihat garis yang di bawah ini. Yang berhimpitan juga dengan garis yang di atas. Mana garis di bawah yang menjadi satu garis lurus dengan di atas. Maksudnya gini, perhatikan. Ini kan ada 0. Berarti yang ini 1, ya kan? Lihat, yang satu ini berhimpitan nggak garis di atas? Enggak, karena dia nggak satu garis lurus dengan yang di atasnya kan? Kalau ini 1, berarti yang di sampingnya 2. 2 ini satu garis lurus nggak yang di atas? Tidak. Yang 3 hampir. Tapi kita perhatikan, ada nggak yang lebih bergaris lurus dia sama yang garis yang di atasnya? Ternyata dari semua garis yang di bawah, yang paling lurus dengan garis yang di atas, yang paling sejajar itu adalah garis yang ini, ya kan? Jadi kalau di atas ini 1, berarti yang ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5.
Kita pakai yang garis ini. Garis ini adalah nilainya 1,5. Sedangkan skala nonius atau garis yang di bawah ini, angkanya itu nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti skala utama kita 1,5, skala nonius kita itu pakai 4. Nah, kan rumusnya skala utama dalam sentimeter ditambah skala nonius dikalikan dengan 0,01 cm. 0,01 cm itu, itu adalah ketelitian alatnya. Berarti 1,5 skala utamanya ditambah 4, yakni skala noniusnya, dikalikan dengan 0,01. Berarti kan 1,5 ditambah 0,04 sama dengan 1,54 cm. Oke, nah jadi untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan Miss ada 2 buah contoh soal hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, lihat garis yang di atas, gambar yang di atas ya. Kita tentukan dulu skala utamanya yang mana, skala noniusnya yang mana. Ingat, skala utama fokuslah dengan garis yang di atas, garis yang bagian atas, yang sebelum angka 0. Kan yang angka 0 ini, yang di bawah ini kan. Nah, garis atas yang sebelum 0 yang mana? Garis yang ini ya kan, garis yang ini. Berapa nilainya? Kalau ini 2, berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Garis yang ini kita pakai ya nak, berarti 2,7. Nah, sedangkan skala nonius fokus sama garis yang di bawah yang sejajar dengan garis yang di atasnya. Nah, lihat, perhatikan dengan sangat teliti karena ini nak, kita mencari garisnya ini, dia harus teliti. Dia mau kita lihatnya sudah sejajar, tapi ada lagi garis yang lebih sejajar. Jadi perhatikan, pilihlah mana yang paling sejajar. Kamu harus teliti, kalau enggak nanti hasilmu bakal salah, hasil pembacaan bakal salah. Seperti ini, lihat, garis yang kalau ini 0 berarti ini 1, 2, 3. Nah, garis 3 ini, kita akan lihat garis 3 yang di bawah ini bakal sejajar dengan garis 3 yang di atas. Tapi ternyata ada yang lebih sejajar, yaitu garis yang 6. Lihat, yang ini kan 5, yang ini 6. Mana yang lebih sejajar, 3 atau 6? 6. Berarti, karena itu Miss pakai skala noniusnya 6. Masukkanlah rumusnya skala utama, yakni 2,7, ditambah skala noniusnya 6 dikali 0,01. Berarti 2,7 ditambah 0,06 sama dengan 2,76. Ingat ya nak, kalau belajar fisika jangan lupa tulis satuan. Kakak kelas kamu waktu ujian sering Miss bikin salah, padahal angkanya benar nih. Tapi mereka nggak bikin satuannya. Miss nggak terima, karena kalau fisika itu harus diikuti satuan. Kalau kamu nggak tulis satuan atau kamu salah satuannya, Miss bakal salahkan. Oke? Nah, contoh yang kedua, kita tentukan mana skala utama, mana skala noniusnya. Nah, skala utama lihat garis yang di atas sebelum 0. Berarti kita pakai garis mana yang di atas? Yang ini. Berarti berapa nilainya ini? 3, 3,1, 3,2, 3,3. Berarti skala utamanya 3,3. Nah, kalau skala utama lihat garis yang di atas, skala nonius lihat garis yang di bawah. Mana garis bawah yang paling sejajar? Coba dipilih. Kalau Miss lihat garis bawah yang paling sejajar itu garis yang ini. Ya kan? Nilainya berapa? 5, 6, 7. Berarti Miss bikin skala utamanya tadi 3,3, garis yang ini. Skala noniusnya Miss pilih yang 7. Makanya skala utamanya 3,3 ditambahkan skala nonius dikali 0,01. Berarti 7 dikali 0,01 cm. Dapatlah 0,07. Tambahkanlah 3,3 ditambah 0,07. Makanya dapat hasilnya 3,37 cm. Nah, alat ukur jangka sorong berbentuk seperti ini. Dia punya dua skala. Yang pertama namanya skala utama, yang kedua namanya skala nonius. Nah, untuk skala utama itu adalah angka-angka semua yang berada di atas ini.
Sedangkan untuk skala Noniusnya, dia angka-angka yang di bawah ini. Biasanya skala Nonius juga disebut sebagai skala geser. Karena kenapa disebut skala geser? Karena dia bisa digeser ukur diameter. Contohnya, Miss punya tutup botol seperti ini. Nah, Miss mau mengukur diameternya, otomatis nanti skala gesernya harus Miss geser, Miss sesuaikan sama diameternya. Oke, nah kalau sudah pas seperti ini, nah diputarlah dia, kita kunci supaya skala Noniusnya tidak bisa bergeser lagi. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang paling teliti. Kenapa dikatakan paling teliti? Karena dia memiliki skala terkecil atau ketelitian alat yakni 0,01 mm. Artinya mikrometer sekrup itu mampu mengukur benda yang hanya memiliki panjang 0,01. Kalau dibandingkan dengan alat ukur lain seperti mistar, pita ukur dengan jangka sorong, ketelitian mikrometer sekrup ini lebih tinggi atau paling tinggi karena dia mampu mengukur benda yang lebih kecil dibanding kemampuan ketiga alat ukur lainnya untuk mengukur panjang. Nah, bagian-bagiannya juga ada ruang ukur tetap, ruang ukur gerak, skala utama, kunci penyetelan, ada rangka, ada skala Nonius, ada gigi putar, dan ada juga gigi putar halus. Ketika kita mengukur sebuah benda, nanti bendanya akan kita letakkan di antara ruang ukur tetap dengan ruang ukur benda, seperti bola yang berwarna merah ini. Nah, bendanya kita letakkan di antara ruang ukur tetap dengan ruang ukur gerak. Nah, jadi ruang ukur ini nanti bisa kita gerakkan dengan cara memutar gigi putar. Nah, jadi gigi putar ini akan kita putar sampai ruang ukur gerak bisa menjepit benda. Nah, untuk membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup sama seperti jangka sorong, kita gunakan skala utama dengan skala Nonius. Nah, kalau untuk skala utama, kita gunakan garis skala tetap. Skala tetap tadi yang bagian ini, skala utama ini kan dia tidak bisa bergeser, tidak bisa berputar. Yang berputar itu skala Nonius. Makanya Miss bilang skala utama itu sama seperti skala tetap. Nah, skala tetap itu bagian yang sebelah sini, yang mendatar ini ya kan. Nah, skala utama berarti kita lihat garis yang ada di skala tetap, yang mendatar ini, yang sebelum skala putar, yang sebelum garis-garis di skala putar, yang ini ya nak. Berarti garis yang sebelum garis skala tetap ini, skala utama, yang sebelum garis-garis skala putarnya, skala Noniusnya itu yang mana? Yang ada angka 4. Nah, garis yang ada angka 4 ini kan adalah garis terakhir yang sebelum garis menurun. Berarti garis yang ada di angka 4 inilah nanti kita gunakan untuk skala utamanya. Sedangkan skala Nonius itu garis dari skala putar atau garis yang menurun ini yang katanya sejajar dengan garis skala tetap. Artinya ini kan ada satu garis panjang kan, garis mendatar panjang. Ternyata garis skala Nonius kan tadi ini ada 35, 34, 33, 32, 31, dan 30. Nah, ternyata yang berhimpitan dengan garis panjang ini adalah garis 30. Makanya kita pakai skala Noniusnya 30. Berarti kan rumusnya skala utama dalam milimeter ditambah skala Nonius dikalikan dengan 0,01 mm. Kenapa kali 0,01 mm? Karena tadi mikrometer sekrup itu punya ketelitian 0,01. Berarti kan jadinya 4 tambah 30 kali 0,01. Makanya 4 ditambah 0,3 karena 30 dikali 0,01 itu sama dengan 0,3. Ditambahkan dapatlah hasil 4,3 mm. Ingat, jangan lupa ditulis satuannya. Ya, lihat gambar yang di atas ini sebagai contoh soal yang pertama. Kita mau tentukan skala utama dengan skala Nonius. Skala utama, lihat garis di skala tetap yang sebelum garis menurun. Mana garis skala tetap yang sebelum garis menurun? Ini kan garis ini. Yang ke bawah ini kan terakhir. Berarti kalau ini 0, nah yang di bawah ini 0,5. Karena apa? Kenapa Miss bilang 0,5?
antara 0 dan 1. Di tengah-tengahnya kan berarti 0,5. Berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Makanya kita pakai skala utamanya 3,5. Sedangkan untuk skala Noniusnya, kita lihat garis yang menurun. Garis yang menurun yang sejajar dengan garis ke arah utama, yang sejajar dengan garis lurus ini. Berarti kita gunakan yang ini kan, garis yang ini. Nah, garis yang ini nilainya berapa? Kita kira. Kalau ini 25, berarti yang ini 26, yang di atas ini 27. Makanya Miss bikin skala Noniusnya 27. Berarti skala utama tambah skala Nonius jadinya 3,5 ditambah 27 dikali 0,01. Dapatlah hasil 3,77. Nah, yang jadi skala utamanya itu yang di atas ini. Nah, skala utama itu skalanya yang tetap, yang tidak bisa diputar-putar. Sedangkan skala Nonius, dia adalah skala yang bisa diputar seperti ini. Nah, jadi cara bacanya hampir sama seperti jangka sorong. Bedanya, kalau skala utama kita lihat seperti ini. Nah, skala utama itu garis yang di atas ini, garis yang di skala utamanya yang sebelum putaran. Sedangkan skala Noniusnya kita pakai garis yang berhimpitan sama garis lurusnya. Garis yang berhimpitan sama garis lurus yang ini. Berarti kalau di sini skala Noniusnya 1, kita kalikanlah nanti skala Noniusnya dengan ketelitian yang 0,01. Nah, begitulah cara membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Yang terakhir yang akan kita pelajari yakni kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks itu kesalahan yang muncul karena posisi mata pengamat tidak tegak lurus ketika membaca skala yang ditunjuk alat ukur. Maksudnya, kesalahan paralaks itu biasanya dilakukan oleh si pengamat. Nah, jadi ketika kita membaca hasil ukur dari alat ukur, bisa itu mistar atau kita ukur, jangka sorong atau mikrometer skrup, kita harus melihat alat ukur kita atau hasil ukur yang ditunjuk, garis-garis itu dalam posisi tegak lurus. Nah, lihat contohnya. Ada 3 orang yang melakukan pengamatan hasil pengukuran menggunakan mistar. Nah, lihat bendanya ini, dia itu berhenti di 21,7. Dia berhenti di sini kan 21,7. Ketika orang ini yang Miss bikin ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ketika orang kedua melihatnya tegak lurus, posisinya pas di atas mistar, di atas hasil ukurnya, di atas garis 21,7, dia bisa melihat hasil ukurnya itu pas, yakni 21,7. Tapi kalau contohnya seperti orang kedua, dia melihatnya nggak pas di atas garis 21,7, dia melihatnya sedikit ke arah kanan, dia bisa melihat hasil ukurnya yakni 21,6. Yang mendapat hasil baca yang benar adalah orang kedua, karena posisi matanya pas di atas garis 21,7. Sekian dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Miss harap kalian mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya di kolom komentar, karena Miss mau bilang jangan takut untuk bertanya. Miss nggak tahu, kalau kalian nggak bilang, kalian nggak memberitahu, kalian nggak bertanya, jadi Miss nggak tahu kalian akan kesulitan di bagian mana. Jadi biasakan bertanya. Dan ketika kalian rajin bertanya di kolom komentar, Miss bakal ngasih nilai tambahan, ya kan? Nah, jadi tolong kerjakan kuis dan latihan kamu sendiri, karena ketika kamu melakukan kuis dan mengerjakan tugasmu sendiri, kamu bisa mengukur kemampuan kamu sebenarnya diri saya sudah mengerti atau tidak, gitu ya kan? Oke, sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya. Kirimlah tugas sama kuis kamu tepat waktu, kerjakan sebaik mungkin, oke?